Alhamdulillah hadana lihaza wa ma kunna linatahdiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 28 Duren Gadang, yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis guru SDN 28 Duren Gadang. Selanjutnya kepada Ibu Rina selaku narasumber kita pada hari ini. Kepada Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan kali ini dalam rangka seminar budaya positif oleh Ibu Rina Novita. Selanjutnya tak lupa pula kita sanjungkan salawat beriring salam kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam yang tak berilmu sehingga sampai sekarang kita rasakan yang telah berilmu. Baiklah, saya selaku protokol pada kesempatan kali ini akan membacakan susunan acara seminar budaya positif pada hari ini, Selasa tanggal 8 November 2022. Yang pertama, protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, doa yang akan dipimpin oleh Bapak Raffi. Kepada Bapak kami silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna du'ana sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qawmadana wa takassuhana wa ta'abudana wa tamim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan minal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina Allahumma ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah doa yang disampaikan oleh Bapak Raffi tadi. Semoga dengan penyampaian doa beliau tadi maka acara kita pada hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita masuk acara ketiga yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN 28 Duren Gadang. Kepada Bapak kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati rekan-rekan Bapak Ibu, guru beristimewa pada guru JGP Jalan Guru Penggerak. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah yang insyaallah dengan izinnya hari ini kita masih sempat melaksanakan tugas kita sebagai PTK di SD ini. Kemudian salam-salam juga terlupa kepada Muhammad SAW. Terima kasih atas kehadiran di waktu yang singkat ini. Ada beberapa hal yang harus kita ikuti. Yang pertama sekali tentang simulasi guru penggerak, simulasi seminar guru penggerak. Sebetulnya di kegiatan guru-guru penggerak ini kan banyak
Terus sekolah penggerak, pengajar praktek, guru penggerak. Yang tujuannya satu itu adalah untuk sekolah, anak, dan manfaatnya untuk kita semuanya. Kodaknya sampai nih guru penggerak ke kita, maka rugi lah kita rugi. Nah, banyak yang mendaftar jadi calon guru penggerak, hanya 3 orang kecamatan Sijunjung ya. 3 orang, 5 SD 9 sama SD 15 hanya 3 orang. Soalnya kita bersama beruntung, tidak sangat beruntung. Untungnya dalam keadaan ini pemain dulu nggak berbeda, dengan berubah tahun, berubah masa akan berubah proses pembelajarannya. Kalau dulu hanya ceramah, pemberian pelajaran, ceramah, bagi tugas, baca buku suara, ini tidak betul ada peningkatan dari itu. Tambah harus dengan IT, dengan komputer, dengan peragam. Aku kita harus pelajari itu selanjutnya. Aku tenang tuh, aku nama aku rawat tuh lo, aku kami kuih. Piwal walaupun itu kita harus ikut, harus ikut. Di sekolah penggerak, guru pelajar praktek, kalau guru praktek, guru penggerak, pai ya, maka tinggal sekolah itu, tinggal gerak penggeraan, balik karena biasa praktek, guru penggerak kota. Kalau sekolah pengajar praktek, orang pai pindahnya pengajar praktek, maka pindah loh sekolah penggerak itu, dan tetap hanya sekolah penggerak. Dari 2 sekolah kecamatan Junjung di Kabupaten Junjung hanya 2 sekolah, 3 sekolah, salah satu kecamatan Junjung di Kemang Baru, PNW 3 salah. Yang lulus ikut sekolah penggerak. Boleh mau coba mengikuti misi, tapi misi banyak-banyak kok tolong. Itu yang melemahkan. Di itu mari kita memanfaatkan guru penggerak untuk pertama untuk kita belajar beliau bakpo proses pembelajaran model itu sekarang datang. Belajar membaca, apa cara kalau kita hanya ceramah baru segala macam, kini bakpo cara mudah. Itu aja di kelas 2, bakpo cara lancar. Mungkin dengan guru penggerak kita bisa tingkatkan itu rubah untuk selanjutnya. Itu mengenai guru penggerak. Soalnya banyak kegiatan harus kita ikuti hari ini. Kalau awak pribadi, soalnya ke Padang, inilah pahit di Padang, coba di Padang ini. Cuman di pertama ada hal lain tentang sekolah kita, maka mau minta mundur malam tadi ke edukasi. Entah siapa kan tidak itu mau kita pindah kecamatan lain itu. Soalnya yang ditugaskan adalah awak. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini selesai mengenai guru penggerak, selesai kita bisa kita manfaatkan untuk selanjutnya kita bisa berubah SD sekolah kita untuk proses pembelajaran untuk selanjutnya. Mungkin itu setelah acara kan nanti kita lanjut ke kegiatan sekolah. Demikian saja kami hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuki acara puncak kita, yaitu seminar oleh Bu Rina. Dalam rangka sosialisasi seminar budaya positif kepada Ibu Rina, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua yang hadir di sini nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di kelas ini untuk mengikuti sosialisasi budaya positif yang akan kita terapkan nanti di sekolah kita. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita umat Islam, dan hendaknya kita sebagai guru juga sebagai menjadi tauladan bagi anak murid kita,
setiap sikap kita, tindakan kita, kata-kata kita akan ditiru dan ditauladani oleh anak kita. Bapak Kepala Sekolah beserta Majelis Guru yang sama-sama kita hormati, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan karena telah meluangkan waktunya dalam kesibukan untuk mengikuti sosialisasi budaya positif yang akan berlangsung. Baiklah, untuk menghemat waktu kita langsung saja kepada sosialisasi budaya positif. Oleh saya sendiri sebagai CGP Angkatan 6 Kabupaten Sijunjung, Rina Novita SPD. Kita lihat dulu, selama saya mengikuti kegiatan program guru penggerak, kami telah belajar sebanyak 5 modul, yaitu modul 1.1 tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, 1.3 tentang visi guru penggerak, dan 1.4 tentang budaya positif. Nah, budaya positif ini yang akan kami sampaikan, kami seminarkan, dan kami sosialisasikan kepada teman-teman rekan sejawat semuanya. Kita lihat sekilas tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu yaitu menuntun, kata kuncinya menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia, sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi kita sebagai seorang guru di sini hanya menuntun, bukan membuat. Kita menuntun potensi yang ada pada anak. Anak sudah dibekali potensi dari lahir. Kitalah yang menuntun potensi yang ada pada anak itu untuk menjadi anak yang berhasil di kemudian hari. Menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, anak itu kodratnya adalah merdeka lahir dan batin, terbebas dari perintah siapapun. Mereka bersandar atas kekuatannya sendiri sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam itu yang dibawanya dari lahir, potensi-potensi yang dibawanya dari lahir. Sedangkan kodrat zaman itu mengikuti perkembangan zamannya saat ini. Saat ini IT sangat berkembang pesat. Maka kita yang harus mengikuti perkembangan zaman anak, karena itu adalah kodrat zaman anak. Kemudian kodrat anak adalah bermain. Anak itu memang kodratnya bermain. Jadi jangan heran Bapak Ibu guru kalau di dalam lokal ada anak yang bermain, karena memang kodratnya anak bermain. Maka dari itulah kita sebagai guru harus bisa menggabungkan antara permainan dan dalam pembelajaran, sehingga bermainnya dapat, ilmunya juga dapat. Kemudian dalam pendidikan, waktu kita kuliah dulu, kita mengingat ada teori tabula rasa, atau yang kita ingat bahwa anak itu seperti kertas kosong, dan gurulah yang akan mengisi kertas kosong itu. Nah, sekarang menurut Ki Hajar Dewantara, anak bukan lagi tabula rasa, anak bukan lagi kertas kosong, tapi menurut Ki Hajar Dewantara, anak adalah kertas buram yang masih samar, kertas dengan tulisan yang samar. Maka kitalah sebagai guru untuk menebalkan garis-garis atau tulisan-tulisan samar itu jika itu adalah potensi yang baik untuknya, dan menghilangkan tulisan yang samar-samar itu jika itu adalah hal yang buruk untuknya. Jadi bukan lagi kertas kosong Bapak Ibu. Sekarang anak itu adalah kertas yang sudah ditulis tapi masih kabur. Nah, kitalah guru yang menuntunnya. Menuntun, kembali kita hanya menuntun. Ibarat petani, kita adalah petani dan tanaman adalah muridnya. Padi akan tetap tumbuh menjadi padi. Nah, bagaimana padi tumbuh itu tergantung kepada kita. Apakah airnya, pupuknya, kelembabannya. Itulah perlakuan
bukan merubahnya menjadi sesuatu yang lain. Bukan padi berubah menjadi jagung, bukan. Tapi padi tetap menjadi padi. Perlakuan kita lah yang membuat anak kita mau jadi apa ke depannya. Kemudian yang terakhir menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu harus berpihak pada anak, berpihak pada siswa, menghamba pada siswa. Artinya apa? Kasih sayang kita, perhatian kita, semuanya kita curahkan kepada anak kita. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan melakukan sebuah kegiatan. Kegiatan ini adalah untuk mengubah paradigma kita tentang teori kontrol. Mungkin di atas meja Bapak Ibu sudah ada kertas. Nah, kita akan melakukan sedikit percobaan ya Bapak Ibu. Kertas di atas meja Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu tulis dengan sesuatu benda yang berharga menurut Bapak Ibu. Silahkan. Satu benda yang berharga, kemudian Bapak Ibu gulung atau Bapak Ibu guru simpan. Nanti satu orang, mungkin kita minta bantuan Ibu moderator untuk membujuk salah seorang dari Ibu Bapak guru kita yang menyimpan benda berharganya untuk membukanya. Boleh bujukan, boleh rayuan, boleh mengancam, boleh menghardik, atau dengan cara lainnya agar dia terbuka. Ya, kita persilakan kepada Ibu Bapak guru, silakan untuk menulis benda berharga yang ada yang ingin disembunyikan. Ya, silakan Bapak Ibu. Selesai Bapak Ibu, sudah selesai menulis benda berharganya? Sudah disembunyikan? Sudah. Nah, kita minta satu rayuan dari Ibu moderator kita agar mau membukakan benda berharga yang Ibu simpan. Makasih Bu. Yes. Oke, saya mau menuju ke Bu Ira. Bu Ira, bisakah dibuka kertasnya Bu Ira? Saya tidak mau, saya malu. Kenapa Bu Ira? Kan bisa kita lihat semuanya. Ayo, coba. Saya mau dengan Bu Ira. Ayo, mari kita lihat sama-sama bagaimana kira-kira kalau Bu Ira yang buka kertasnya. Apakah teman-teman setuju? Setuju. Iya, Bu Ira teman-teman setuju bahwa Bu Ira yang akan membuka kertas hasil tulisan Bu Ira tadi. Benda apa yang berharga untuk Bu Ira? Nanti saya beri hadiah. Sebagai moderator saya punya hadiah untuk Bu Ira. Ayo Bu Ira. Baiklah, Ibu moderator, karena saya dipaksa untuk menampilkan benda berharga yang sengaja saya sembunyikan. Apa isinya Bu? Silakan dibicarakan, dibacakan Bu. Mas, akhirnya Bu Ira mau dan setuju untuk membuka benda berharga miliknya, emas. Kenapa emas Bu Ira? Karena memang berharga ya untuk saat ini. Oke, berhasilkah Bu Irza merayu Bu Ira? Berhasil dengan meminta sokongan. Ayo, mau kan teman-teman agar Bu Ira membuka? Terpaksa Bu Ira membuka, bahkan diiming-imingi dengan hadiah untuk mau membuka. Dan apa hubungannya? Hubungannya kita akan lihat. Nah, ini teori kontrol. Kita akan hubungkan dengan miskonsepsi kita selama ini dengan perubahan paradigma kita tentang teori kontrol atau teori pilihan. Nah, tadi itu merupakan ilustrasi guru mengontrol muridnya. Ilustrasi seorang guru yang mengontrol muridnya. Benarkah guru bisa mengontrol muridnya? Benarkah Ibu-ibu? Belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Itu merupakan miskonsepsi yang salah. Bukan kita yang mengontrol dia, tapi dia yang membuka dirinya mau dikontrol oleh kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita sering mengkritik, sering membuat orang merasa bersalah. Kita menganggap, oh dia akan memperbaiki karakternya. Ternyata itu salah. Kenapa? Itu merupakan hal yang buruk baginya. Membuat dia merasa buruk, membuat siswa merasa buruk. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti penguatan positif yang diberikan oleh Ibu Irza tadi, hadiah.
Apakah benar hadiah dapat bermanfaat? Ternyata itu juga miskonsepsi yang selama ini sering kita lakukan. Dan terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ternyata ini juga miskonsepsi. Kita harus merubah paradigma kita bahwa kita, orang dewasa, sebenarnya tidak punya hak untuk memaksa siswa. Karena siswa adalah anak yang merdeka dari lahir. Kita lanjut. Nah, ini sebenarnya siapa sih yang memiliki kontrol? Yang memiliki kontrol untuk setiap tindakannya? Nah, ini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Ada perbedaan antara stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan yang kita lakukan percobaannya tadi. Yang pertama, dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah kita sering melakukannya? Nah, dalam teori kontrol, kita nggak begitu lagi. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang memasuki dunia mereka, bukan kita yang mengajak mereka ke dunia kita. Kemudian, dalam stimulus respon ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Bahwa selama ini kita selalu bilang kalau yang buruk itu salah, sebuah kesalahan. Belum kita tanyakan alasan kenapa mereka melakukan kesalahan, tetapi kita selalu mencap bahwa perilaku buruk suatu kesalahan tanpa kita tahu latar belakang yang mereka melakukan perilaku buruk tersebut. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita harus memahami anak apa tujuan mereka melakukan perilaku buruk. Kemudian, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Namun dalam teori kontrol atau pilihan, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Hanya kita yang punya kendali terhadap kontrol diri kita. Kemudian dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Namun dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus respon, ada pemaksaan. Pada saat bujukan gagal, seperti yang kita contohkan tadi, bujukannya pertamanya gak berhasil, akhirnya dipaksa dengan membawa semua audiens. Ya kan teman-teman? Iya, berarti kita ada unsur paksaan. Kalau dalam teori kontrol, tidak ada lagi itu, hanya ada pilihan-pilihan baru. Kemudian dalam stimulus respon, model berpikirnya ada yang menang, ada yang kalah. Namun dalam pilihan kontrol itu model berpikirnya win-win, menang-menang, tidak ada yang merasa kalah. Kita lanjutkan. Nah, untuk itu teori kontrol tadi bisa kita jadikan sebuah disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Mediane mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin yang berdisiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, disciple atau murid, pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasannya mengapa mereka mengikuti aliran itu. Tanpa kita tahu, kita tak akan mau mengikuti aturan itu. Apa alasannya? Kita nggak akan mau pakai baju yang rapi. Tanpa kita beritahu alasannya, maka nggak akan ada yang mau mengikuti. Jadi disiplin positif ini merupakan motivasi yang terbangun, nantinya adalah motivasi intrinsik atau dari dalam hati anak sendiri, bukan ekstrinsik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang tercipta dengan adanya disiplin positif yaitu nilai-nilai yang sifatnya positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada tahun 1984. Kemudian dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang,
maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diana Gosen tahun 1998. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal saat ini, yang sangat sering terdengar dan sangat sering kita lakukan, yaitu profil pelajar Pancasila. Masih ingat lagunya, Bu? Masih ingat. Kita lakukan sebentar ya, Bu? Boleh ya? 3, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itulah tujuan atau nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai hendaknya nanti pada anak kita. Kita lanjut. Nah, ini teori motivasi perilaku manusia. Teori motivasi perilaku manusia yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Apakah anak hanya melakukan sesuatu karena ini? Takut dihukum gurunya? Atau kita sebagai guru takut dihukum kepala sekolah? Atau kita sebagai ASN takut dihukum pemerintah? Nah, jika apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu masih bersifat motivasi eksternal. Hanya takut dihukum, makanya kita melakukan sebuah tindakan. Itu baru motivasi dari luar. Sedangkan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya lakukan? Apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukan ini? Anak-anak itu sering, kalau kita beri penghargaan, dia semangat melakukannya. Tapi apakah itu sudah motivasi dari dalam dirinya? Belum. Baru motivasi eksternal. Kemudian motivasi mana yang harus sebaiknya didapatkan? Yaitu untuk menghargai dirinya sendiri. Mengajarkan anak menghargai dirinya sendiri, mengajarkan kita sebagai guru untuk menghargai diri kita sendiri. Artinya apa? Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan ini. Nah, kalau memang itu dari hati kita, maka motivasi yang timbul sudah motivasi intrinsik atau motivasi internal dari dalam diri kita. Dan ini merupakan tujuan dari disiplin positif yang akan kita lihat lagi. Tujuannya untuk membentuk motivasi internal dari dalam diri anak. Nah, kita sering melakukan memberi penghargaan kepada anak. Dihukum oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Nah, menurut Bapak Ibu, penghargaan itu hukuman? Tidak. Nah, sebenarnya penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Selama ini kita salah ya Bu ya. Kita sering memberi penghargaan, imbalan. Ternyata konsekuensinya itu berlaku sama dengan hukuman. Artinya apa? Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta, dorongannya baru dari eksternal. Dan ada faktor ketergantungan anak di sana. Apa dampaknya? Ada beberapa dampak dari imbalan atau penghargaan yang kita berikan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Artinya apa? Kalau tidak diberi imbalan, dia tidak akan mau lagi. Hanya ketika diberi imbalan, dia akan bersikap baik. Ketika tidak diberi imbalan, dia tidak akan bersikap baik lagi. Ada faktor ketergantungan pada imbalan atau penghargaan. Kemudian penghargaan menghukum. Artinya apa? Jika dia tidak bisa lagi mencapai suatu hal yang baik dan kita tidak memberinya penghargaan, dia merasa dihukum loh. Dia merasa dihukum. Nah, tidak lagi bapak lagi nih hadiah, berarti tidak salah. Dia merasa terhukum karena kita tidak lagi memberikan imbalan. Ketika dia gagal,
dan kita tidak memberikan imbalan atau penghargaan, dia merasa dihukum. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Artinya apa? Terlalu banyak pujian membuat kita lupa pada pekerjaan yang teliti, sehingga ketepatan itu kurang. Kemudian apalagi penghargaan tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena memiliki sifat ketergantungan tadi, tidak membentuk untuk jangka waktu yang panjang. Penghargaan merusak hubungan. Nah, ini yang sangat menarik bagi saya. Kenapa? Selama ini kita hanya, oh anak ibu ini hebat ya, pintar ya. Apakah kita membayangkan apa perasaan yang lain? Yang lain akan merasa iri dengan yang kita beri penghargaan. Yang lain akan merasa benci kepada yang kita beri penghargaan. Akan merusak hubungan dia dengan temannya. Ibu itu aja yang diberi penghargaan, diberi pujian. Sehingga merusak hubungan anak, merusak hubungan kita sesama guru jika hanya ada penghargaan kepada beberapa orang guru saja. Jadi penghargaan itu berlaku sama ya dengan hukuman. Kita tidak melihat bagaimana perasaan anak-anak kita yang lain ketika kita memberi penghargaan hanya pada satu orang. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas. Hanya dengan penghargaan mereka akan berkualitas dan berkreasi. Tanpa penghargaan mereka akan kembali kepada bentuk semulanya. Tidak ada kreativitas, tidak melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kemudian penghargaan yang terakhir mengurangi motivasi intrinsik. Tidak ada lagi motivasi dari dalam diri, tapi hanya mengharapkan sebuah penghargaan. Kita lanjut. Nah, ini salah satu contoh kasus Ibu Anas, tapi kalau di sini Bu Eti ya. Ibu Anas guru kelas 2 SD. Nah, mendapat masalah karena murid-muridnya itu tidak tertib untuk masuk lokal, selalu berebutan, dan itu sering kita hadapi ya Bu ya, setiap hari. Nah, bagaimana cara Bu Anas menghadapinya atau menanggulanginya? Bu Anas memberikan kesepakatan bersama siswa, jika siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari ibu. Semua anak menyanggupinya. Nah, hal ini terus dilakukan Bu Anas dan berdampak anak dengan rapi berbaris sebelum memasuki ruangan. Karena apa? Karena bintang. Stiker bintang yang akan diberi oleh guru. Namun, pada suatu hari setelah cukup lama Bu Anas mencobakannya, Bu Anas sakit. Siapa yang menggantikan Bu Anas? Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang kesepakatan Bu Anas dengan anak-anaknya. Apa yang terjadi? Anak kembali ke sikap awalnya, berebutan masuk lokal. Kenapa? Karena tidak diberi penghargaan. Nah, inilah yang menyatakan bahwa penghargaan itu sama dengan hukuman. Artinya apa? Hanya ketika itu saja mereka tunduk dan patuh. Namun pada saat yang tidak mendapatkan, dia tidak akan melakukannya. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Setuju. Kita lanjut. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan. Silakan Bapak Ibu di kertas di atas mejanya. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Silakan Bapak Ibu dikerjakan 7 soal atau tindakan. Apakah ini termasuk sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi? Silakan Bapak Ibu dicoba. Saya Bapak Ibu. Nah, kita lihat mencatat 100 kali. Apa menurut Ibu? Hukuman. Oke, hukuman. Lari mengelilingi lapangan? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Oke, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena kata sendok. Oke, bagus. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah. Untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ada konsekuensi. Oke, kita lihat nanti. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman
atau konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Oke, untuk itu kita akan lihat jawabannya. Namun sebelumnya kita minta buka tutup dulu. Ya ibu-ibu, kita coba ya. Ini ada ice breakingnya sebentar untuk membuka kuncinya. Oke ibu-ibu, ikuti. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, paha ditepuk. Buka tutup, mari tersenyum, hihi. Buka tutup, mari tertawa, haha. Sekali lagi, haha. Ketawa lembut, ketawa keras, haha. Berkali-kali, hahaha. Ya Bapak Ibu. Oke, kita buka dulu jawabannya. Sudah sesuai dengan yang Ibu punya? Oke, berarti Ibu dan Bapak sudah memahami bedanya antara hukuman dan konsekuensi. Oke, kita lanjut. Ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan bagi siswa. Dengan hukuman sampai tua dia akan ingat hukuman itu. Walaupun hanya sedikit kita memberikan hukuman, dia akan ingat dengan hukuman itu. Namun kalau konsekuensi itu hanya sesuatu yang terjadi saja, sesuatu yang terjadi akibat suatu hal. Dalam hukuman membuat anak sakit, baik itu fisik maupun psikisnya, hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman ketika dia melakukan kesalahan itu dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian dalam hukuman anak membenci kedisiplinan jadi. Karena apa? Karena kena hukum terus, jadi dia benci dengan disiplin. Sedangkan dalam konsekuensi anak menghargai disiplin. Dalam hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi ada stimulus dan tanggapan. Dalam hukuman mendorong anak menyakiti dirinya sendiri. Sedangkan dalam konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan dirinya. Hukuman membentuk anak menjadi konsep diri yang buruk. Saya buruk, saya gagal, saya salah. Sehingga anak memiliki konsep diri yang buruk. Sedangkan dalam konsekuensi, konsep diri anak yang timbul adalah konsep diri yang baik. Dalam hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya. Daripada kena hukum, dialah berbohong. Akhirnya dia menyembunyikan kesalahannya. Tidak saya bu. Kenapa? Karena takut dihukum. Akhirnya dia menyembunyikan kesalahannya. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan dalam konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Karena hanya sementara untuk konsekuensi. Sedangkan dalam hukuman ada rasa dipermalukan, merasa tak dihargai, rasa salah, dan marah pada diri anak. Pernahkah kita berempati kepada anak yang terkena hukuman? Kita jawab sendiri saja ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah pilihan terbaik untuk melakukan respon terhadap tindakan anak, yaitu restitusi. Restitusi apa ya Bu? Ini juga istilah baru bagi saya, dan saya mendapatkannya juga baru dalam pelatihan program guru penggerak ini. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka tanpa rasa malu, tanpa rasa tidak dihargai, dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat lagi, ini
antara identitas gagal dan identitas sukses yang kita lakukan selama ini. Dalam hukuman itu merupakan identitas gagal. Konsekuensi itu memang menegakkan disiplin dan sudah identitas sukses, tapi masih bersifat netral. Nah, mana yang positifnya adalah restitusi. Disiplin dengan identitas sukses bagi siswa dan positif bagi siswa. Nah, apa saja perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Ini. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Kalau dalam restitusi ini merupakan pilihan. Dalam hukuman tidak nyamannya murid. Kalau dalam konsekuensi juga tidak nyaman. Tapi dalam restitusi itu menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Dalam hukuman ada korban. Dalam konsekuensi korban yang diabaikan. Namun ke dalam restitusi korban mendapatkan ganti. Dalam hukuman murid atau anak akan tersakiti. Dalam konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Namun dalam restitusi anak mendapatkan penguatan. Kemudian dalam hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Menjadi-jadinya malah kalau dihukum. Ya kan Bu? Malah menjadi, tidak ada perubahan. Begitu juga dalam konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Namun dalam restitusi, masalah terpecahkan. Dalam hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau takut baru yang berbuat baik. Kalau konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi apakah peraturan yang kita buat sudah berjalan atau tidak. Namun dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab dengan perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, hukuman konsekuensi membantu penyerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Nah, apa biasanya yang kita ucapkan dalam hukuman? Peraturannya adalah kamu harus, begitu biasanya ya Bu. Namun dalam konsekuensi apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Kalau dalam restitusi kita pilih pilihan. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, kalau dalam hukuman anak membenci peraturan. Dalam konsekuensi anak menghormati peraturan. Dalam restitusi yang kita harapkan ini, anak menghormati dirinya dan orang lain. Nah, inilah hukuman itu masih bersifat negatif, konsekuensi netral, dan restitusi adalah yang positifnya. Ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri anak. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang ia lakukan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, salah satu bentuk disiplin positif yang akan kita kerjakan nanti adalah membuat keyakinan kelas atau sekolah. Apa itu? Adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat maupun tersurat oleh warga kelas atau sekolah, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, selama ini kita bikin keyakinan kelas tidak boleh ribut, tidak boleh berkelahi. Nah, sekarang kita ubah dengan kalimat-kalimat yang positif seperti ini. Bersifat abstrak, pernyataan-pernyataannya universal, dibuat dalam bentuk positif. Misalnya kalau tidak boleh berkelahi, kita bikin lagi, semua siswa saling menyayangi. Jadi tidak ada lagi kata tidak boleh berkelahi atau tidak boleh ribut. Siswa harus mengikuti pembelajaran dengan senang hati. Jadi kita bikin sesuatu yang karena apa? Karena kalau pakai tidak, jangan, anak makin penasaran ingin mencoba.
Kata tidak dan jangan yang negatif itu malah membuat anak semakin mencoba melakukan itu. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak, cukup yang diingat dan dipahami oleh siswa saja. Keyakinan kelas sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatannya, bukan guru yang membuat ya, tapi dari siswa. Apa yang bisa yang disanggupinya. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas itu dari waktu ke waktu karena ada perubahan. Nah, menurut Ibu, ini mana yang merupakan keyakinan kelas dan mana yang bukan keyakinan kelas? Ada dua, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, aktif dalam pembelajaran. Yang satu lagi, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kira-kira mana yang keyakinan kelas, Bu, Bapak? Yang kanan ya. Setuju, Bu? Karena apa? Karena yang sebelah kiri masih bersifat berbentuk sebuah peraturan. Karena dalam keyakinan kelas bukan lagi peraturan, tapi sesuatu yang diyakini anak untuk dikerjakannya. Lanjut. Nah, ini ada seorang anak. Seorang anak bernama Dinda, kelas 3. Menangis pulang sekolah. Kenapa menangis? Apa kebutuhan yang belum terpenuhi oleh Dinda? Nah, ini alasan dia melakukan sebuah tindakan. Alasan melakukan sebuah tindakan ini dia. Nah, Dinda nangis, bilang benci sama Ibu Tani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jadi dia nangis ini karena ada sebabnya. Kebutuhan apa yang didapatkan oleh Dinda? Jika jawaban si Dinda ini, perasaan Dinda ya, kita lihat ya. Nah ini jawaban Dinda. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Nah ini alasan anak yang datang dari anak, dia nangis. Itu menurut ibu bapak kebutuhan apa yang tidak terpenuhi? Kebutuhan kesenangan. Dia ingin kesenangan dalam belajar, makanya dia bersenandung dalam belajar. Kita guru gak ngerti, belum paham bahwa dia butuh kesenangan. Kemudian kalau jawaban Dinda ini, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut yang baru. Gara-gara itu dia mau nangis. Kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada Dinda? Itu kebutuhan kasih sayang dari kita, kebutuhan rasa diterima. Tidak kita perhatikan dia. Jadi dia merasa tidak diperhatikan. Dari jawaban-jawaban anak kita tahu kebutuhan apa sebenarnya yang sedang tidak dipenuhi oleh anak itu, sedang tidak terpenuhi oleh anak itu. Atau jawaban Dinda ini, aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengaran ibu guru aja. Aja anak-anak seperti ini ya Bapak Ibu ya, bosan. Berarti dia menginginkan apa? Ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, yaitu kebutuhan kebebasan. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Sadar gak rapi, gambarnya ditunjukkan oleh gurunya. Dia sebel. Kenapa? Karena ada kebutuhan penguasaan yang gak terpenuhi oleh dia. Dia ingin terlihat bagus di depan temannya, malah gurunya bikin dia ternampak tidak bagus. Nah, ini adalah alasan kenapa anak melakukan sebuah tindakan. Ada peraturan kelas, keyakinan kelas, lingkungan positif, dan menjadi sebuah budaya positif. Nah ini kebutuhan dasar tadi. Kebutuhan dasar yang tidak hanya pada anak, tapi kita orang dewasa. Pada dasarnya kebutuhan dasar manusia ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan penguasaan, dan kebutuhan kebebasan. Ini pun kita sebagai orang dewasa, jika tidak terpenuhi, kita akan melakukan suatu hal yang di luar jalurnya. Nah, contohnya ini ya Bu ya, anak tidak bawa bekal nasi, kemudian dia ambil nasi temannya. Jika jawabannya karena saya belum makan Bu,
Itu kebutuhan yang tidak terpenuhinya apa? Kebutuhan bertahan hidup. Karena orang tuanya tidak memberikan bekal nasi sehingga dia ngambil nasi temannya. Tapi kalau jika jawabannya, saya ingin coba sambalnya Bu. Kalau dia ingin coba sambalnya, apa kebutuhannya? Kesenangan, bukan kebebasan. Kesenangan ya, kesenangan. Ingin coba yang lain. Saya ingin terlihat kuat di depan dia Bu. Saya ingin terlihat berkuasa di depan dia Bu. Berarti penguasaan. Dan kita lanjut 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Di manakah kita dan apakah yang sebaiknya kita lakukan? Di posisi manakah sebaiknya kita? Apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Mana yang kita saat ini posisinya di mana ya Bapak Ibu? Hanya kita yang bisa jawab. Nah, manakah yang lebih baik posisi kita? Nah, ini ada sebuah video tentang 5 posisi kontrol. Orang pendidik agar Diperhatikan, silakan Ibu lihat. pada video kali ini kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Nah, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ibu-ibu sudah memperhatikan video tadi ya. Nah, kita berada di posisi kontrol yang mana ya Bu? Apakah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, sebagai teman, atau manajer? Nah, sebaiknya manajer ya Bapak ya, bagus sekali Bapak. Sebaiknya manajer, walaupun sebelum ini kita sering melakukan posisi kontrol yang 4 tadi, namun yang akan ke depan kita lakukan adalah posisi manajer. Nah, ini segitiga restitusi, salah satu langkah yang dilakukan untuk menindak sebuah perilaku anak, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Yaitu yang pertama, menstabilkan identitas anak dengan cara apa? Kita beri pernyataan atau penguatan pada anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian memvalidasi kebutuhan apa yang tidak terpenuhi pada anak. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini menstabilkan identitas. Apa gunanya? Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Dengan perkataan berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah berbuat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Namun
tertarik untuk bagaimana menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Dengan pertanyaan-pertanyaan saja sebagai pemantik untuk anak. Dalam validasi kebutuhan, itu membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasarnya yang ingin dipenuhinya ketika melakukan sebuah kesalahan. Nah, guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Kita tanya dulu alasannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang lebih baik, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi pada esok harinya, untuk kedepannya? Dalam menanyakan keyakinan juga, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berintegrasi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas yang telah kita sepakati bersama? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi kita hanya memberikan pemantik pertanyaan-pertanyaan saja. Nah, ini ada sebuah video praktek restitusi yang telah saya cobakan sendiri. Nah, ini saya mencobakan segitiga restitusi tadi. Kasus 1, mentertawakan nama orang tua sering terjadi ya. Nah, kalau Alina, apa yang terjadi, Nak? Berarti kebutuhan kesenangan. Cuncun saja. Bukanlah satu-satunya yang pernah melakukan hal ini, Alina. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan ini. Iya, Bu. Nah, Alina, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Iya, Bu. Nah, kalau Lili, kenapa menarik baju Alina? Ya, kenapa kamu saya, Bu? Iya, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah memilih sesuatu milikmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus mengalah sikap kembali. Nah, sekarang keyakinan kelas apa yang Alina yakini? Apa yang Alina percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Bagus. Alina tahu lalu? Bagus. Lalu bagaimana Alina mau diperlakukan? Bagus. Nah, kalau ini bagaimana cara memperlakukan Alina? Bagus sekali anak-anak ibu. Anak ibu luar biasa. Ibu percaya kamu berdua akan lebih baik lagi ke depan.
Keyakinan keras apa yang kamu yakini? Bagus. Lalu? Bagus sekali. Lalu apa yang kamu sudah melakukan? Caranya? Bagus sekali teman. Kamu memang anak ibu yang bertanggung jawab. Ibu percaya kamu akan lebih baik lagi ke depannya. Bagus sekali. Iya. Baik-baik saja dalam terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nusita Aina. Saya dipanggil Alina. Waktu kejadian kemarin saya menyebut nama orang tuanya Nindi. Saya hanya mereaksikan saja dan setelah dijelaskan oleh ibu ke kantor, saya mengerti karena saya tidak menyarankan keyakinan jelas menghargai orang lain. Dan kedepannya lagi saya akan menghargai orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afka, biasa dipanggil Dharma. Dan saya tidak membuat PR kemarin. Saya dipanggil ke kantor dan saya sadar bahwa PR itu penting dan itu adalah tanggung jawab saya terhadap tugas dan saya akan mengulanginya lagi. Terima kasih. Contoh penerapan segitiga restitusi. Jadi kita tidak menghakimi anak, tapi meminta anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan untuk sosialisasi budaya positif ini kepada Bapak dan Ibu. Mungkin sudah capek ya Bapak Ibu. Kita coba ice breakingnya sedikit lagi ya Bu, Pak. Tangannya ke kanan digerak-gerakkan, tangannya ke kiri digerak-gerakkan, tangannya ke depan digerak-gerakkan, tangannya disilang, jempol digoyang. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktunya. Terlebih dan terkurang saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan seminar tentang budaya positif. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Rina yang telah memberikan wawasan dan pengetahuan baru tentang apa itu budaya positif. Dan tiba saatnya kepada sesi berikutnya, yaitu tanya jawab kepada rekan-rekan yang merasa ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Rina, dipersilakan. Ya, silakan Bu Repli. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu narasumber, sepanjang presentasi yang Ibu sampaikan tadi, di sini saya ingin menanyakan apa langkah agar institusi ini dapat terlaksana dengan baik ke depannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rina, ini ada pertanyaan dari Ibu Epi. Kami langsung silakan kepada Bu Rina menjawabnya.
Pepi yang telah memberikan pertanyaannya, apa langkah yang akan kita lanjutkan? Nah, apa langkah yang akan kita lakukan agar restitusi ini dapat berjalan ke depannya? Kita kembali kepada hati kita tanya kembali kepada hati kita, nurani kita dan diri kita, apakah kita mau berubah? Kalau kita mau berubah, ayo kita lakukan secara bertahap. Memang restitusi ini tidak akan nampak hasilnya sekarang, tidak akan nampak hasilnya langsung, tapi dengan bertahap, sedikit demi sedikit, kita mengetuk pintu hati anak kita, maka akan terbentuklah pribadi-pribadi yang berpotensi baik untuk anak kita, yang berprofil Pancasila. Jadi mulai dari diri kita, mulai sekarang, mulai dari diri kita. Selain itu, yang terutama sekali langkah yang akan kita lakukan mungkin dengan dukungan semua pihak, baik itu dukungan orang tua maupun lingkungan sekitar kita. Lingkungan sekolah juga harus berperan aktif dalam segitiga restitusi ini. Kenapa? Semua harus mengikuti langkah restitusi segitiga restitusi ini agar dapat berdampak pada anak. Mungkin hanya itu, Ibu. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Rina. Apakah Bu Repi sudah merasa jawaban puas? Demikianlah acara seminar budaya positif dari Bu Rina pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf jika kesalahan. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sebelum ditutup, silakan Bapak Ibu mencicipi hidangan yang telah kita sediakan, minumannya. Akhir kata saya ucapkan wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Apa gunanya kesepakatan kelas? Untuk kita ikuti, kita patuhi bersama. Nah, kesepakatan kelas akan kamu buat masing-masing. Nah, inilah yang akan kita ikuti selama pembelajaran kita. Oke, Nana? Oke, Bu. Dan sekarang ini ada stick note yang kamu gunakan untuk mengisi ide-ide yang akan kamu berikan untuk kesepakatan kelas kita. Nanti kita akan buat kesimpulan kesepakatan kelas. Siap? Siap.